Putri. Putriku mana? Putriku ada di sini? Saya sedang periksa ini. Capek enggak? Lihat ke sana. Di kehidupan ini, mereka sudah menemukan Ensen. Ensen. hidup sebelumnya aku malah tidak melihatnya. Apakah kamu Yansen? Ayah dan ibumu datang menjemputmu pulang. Paman dan bibi, kalian salah orang. Saya bukan orang yang kalian cari. Hei Tunggu Sebentar. Kamu adalah putri kami. Tanda lahir di lehermu ada sejak lahir. Kami tidak akan salah mengira kamu sebagai orang lain. Ensen. Menolak mengakui orang tuamu. Apakah ini kesalahan ayah lama menemukanmu? Sangat merepotkan. Harus menyingkirkannya. Tidak bisa membiarkan kembali. Biarkan keluarga kejam. Teruslah menghisap darahku. Penduduk desa mengatakan aku muncul dari celah di batu. Aku tidak punya ayah, ibu, kalian semua penipu. Jangan dekat-dekat aku. Keluarga yang kesulitan mencari guru baca nasib, baru tahu anak perempuanku terabaikan. Ternyata bintang keberuntungan turun ke Paisajamin aku murisi perusahaan kekayaan dan kemikmur. Hari ini pokoknya aku harus bawa dia pulang. Kenapa bengong cepat cegat Nona bawa Nona pulang? Gila kalian. Kakak dan kakak ipar. Di siang bolong jual anak, kenapa? Bisnis gak jalan lagi? Sekarang jadi penculik? Itu dia. Dia yang menemukan saya. Membawa saya ke rumah sakit. Saya tidak bisa diselamatkan. Dia juga yang menggabarkan saya. Ini urusan keluarga kami, apa hubungannya? Iya. Ensen. Datang ke sini bersama mama. Tidak. Zen. Kamu anak kecil yang tersesat itu. Ya, tapi aku tidak mau pulang sama mereka. Kenapa, Zen? Ayah dan ibumu mencarimu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu begitu menyakiti hati ibumu? Kami berusaha keras mencarimu, mengapa kamu bicara begitu? Benarkah? Aku tahun ini 7 tahun. Gadis yang kalian adopsi. Hampir seusia saya. Kota Jing dekat dengan desaku. Sangat dekat. Bertahun-tahun. Kalian tidak bisa menemukan saya? Ya. Ibu kurang perhatian. Ibu beri kompensasi nanti. Tidak mau. Lalu apa yang kamu inginkan? Kecuali kau bisa buat dia pergi dari rumahmu. Kenapa harus aku yang jadi kesayangan mereka? Dazarja, qui n'a pas qu'au but America usirku? Kalian sama sekali tidak mencintaiku. Aku tidak mau pulang dengan kalian. Bukan begitu, Zen. Mama, bolehkah mama memelukku? Lihat. Aku putrimu, tapi kau membenciku karena aku kotor. Jangan peluk aku. Aku tidak ingin kembali bersamamu. Kamu tidak akan kembali bersamaku. Apa rencanamu di masa depan? Bagaimana dengan siapa yang akan merawatmu? Siapa peduli padaku? Dia adalah ayah baruku. Jadi papa baru aku. Jangan ngawur. Aku belum pacaran. Jadi papa MU? Nggak ngawur, kok? Jangan bicara sembarangan. Yenshin. Keluarga Xie hancur berantakan. Dia priman yang suka bersenang-senang. Ikin bahagia sama dia? Dia tidak punya pekerjaan. Kamu yakin ikut dia? Iya, Zen. Pulang sama mama. Mama sudah siapkan semuanya untuk kamu. Saya ingin dia jadi ayahku. Tanpa dirimu di kehidupan lampau, aku takkan punya tempat istirahat setelah 3 kehidupan. Kini giliranku melindungimu. Masih muda dan belum tahu benar salah. Perenggakan jangan tertipu orang lain. Hai sepupu. Apa maksudmu? Apakah maksudmu aku orang jahat karena sekarang aku tidak punya apa-apa? Apakah saya salah? Tidak bermalas-malasan sepanjang hari? Kamu sering mengunjungi tempat hiburan? Mengapa kakekmu mengusirmu dari rumah dan membuatmu tinggal di ruang bawah tanah? Kamu menumpang hidup. Kehidupan apa yang bisa dimiliki putriku bersamamu? Sepupu. Aku nggak suka mendengar perkataanmu. Siapa bilang aku nggak mampu merawatnya? Bukankah cuma anak-anak? Aku kasih tahu kamu. Anak ini pasti aku yang rawat. Xie Huaiming harus punya kesadaran diri, jangan sok tahu.
kamu susah makan, masih mau rawat anak. Ku kasih tahu, Zen, hari ini kita harus bawa dia pergi. Kalau sadar, segera pergi. Ayo. Kamu gak dengar cewek itu bilang? Dia gak mau pulang dengan kalian. Buah dipaksa tidak manis. Hari ini aku di sini. Lihat siapa berani. Bawa pergi anak dari depanku. Apa? Aku segera pulang. Ayo jalan, tunggu saja, ayo jalan. Bukan suami. Laut A88888. Ketawa apa, bocah kecil? Ayah, terima kasih sudah membantuku, jangan panggil sembarangan. Aku cuma bantu situasi aja, bukan bilang mau jadi ayah. Tapi aku udah anggap serius, orang harus pegang janji, jangan tinggalin aku. Anak kecil, malah nempel terus nih, kasih tahu aja ya. Hidup bebas itu aku istilahku, mending kamu jadi orang lain. Jangan ikutin aku ya. Pulang. Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Maafkan aku. Aku nggak bisa menanggungmu. Ayah. 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 Kamu tidak pergi kan? Aku berhutang padamu. Kita sepakat ya. Aku tidak punya uang banyak. Kamu ikut denganku ya. Hanya bisa menanggung kesulitan. Kamu. Tak masalah, tak perlu menghidupi. Aku bisa membantu mendapatkan banyak uang. Biar jadi orang terkaya di Beijing. Kamu kecil tapi impianmu besar sekali. Tidak percaya padaku. Aku ini pembawa keberuntungan. Hebat sekali, ayah. Besok beli tiket lotre. Akan tahu apakah aku sedang bermimpi. Bocah, ayo pergi. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Sebelaya enggak lentuk membelikan Kenia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make Hal itu mustahil terjadi. Datang. Berhenti melihat-lihat dan makanlah. Siapa bilang itu tidak terjadi? Lihat sendiri. gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving Kemarilah, in. I setan will make kecil, it to the cubit top, aku. taking off in the wind, I gotta make it. Ah. I'm living every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing Saya menang. Kita benar-benar memenangkan lotre. Tentu saja. Saya sudah bilang saya sangat mampu, Anda saja yang tidak mempercayainya. Tetapi saya sudah beli sering tidak pernah menang, kamu tahu. Kali ini kita pasti menang. Karena orang di atas bilang, saya ini bintang keberuntungan. Orang dekat saya akan mendapat keberuntungan. Selama papi mendengarkan saya, kemakmuran segera tiba. Anak kecil, jangan begitu percaya tahayul. Menurut saya kamu hanya beruntung kebetulan. Bukan begitu, ayah. Nggak percaya ya sudah. Ayo pergi. Kenapa? Makan di luar. Udah kayak gini, mau makan mie instan? Ayolah, kasih aku makan satu suap lagi. Pergi yuk. Halo, selamat datang. Tolong ambilin baju yang paling cocok buat kami. Silakan ke sini, tuan muda dan nona kecil. Pak, bisa ini? Mau. Mau. Mau itu semuanya.
Semua mau. Mau. Ayah, cukup kan? Baru mulai, teruskan. Ah, ayah. Ini seru banget. Dia akhirnya mulai terlihat seperti anak kecil. Zen, ayah berharap kamu akan selalu bahagia. Bagaimana kabar Zen? Inilah kerajaan yang kau bangun sendiri di banyak tempat. Apakah kau menyukainya? Menyukai. Jika Anda menyukainya, bagus. Kita lanjutkan besok. Ayah masih punya banyak hal ingin ditunjukkan padamu. Delel, Pakaku terlalu dalam makan, minum dan bersenang-senang? dia memang begitu. Terus begini, jangan bilang bisnis. Aku akan jadi seperti si kecil. Aku tidak mau pergi bermain lagi. Kenapa? Apakah permainannya tidak seru atau bajunya tidak bagus? Besok kita pergi makan. Ayah, menurutmu aku kelihatan berapa usia? Apa? 6 atau 7 tahun. Anak-anak umur 6-7 tahun itu ngapain aja? Main. Sekolah ya sekolah, ayah, aku harus masuk SD nih. Ayah salah? Besok ayah akan bawa kamu ke sekolah. Ok. Tenang sayang, baru saja antar Shushu. Sekarang bawa Yanzhen pulang. Ensen, Ayo cepat-cepat. Ensen. Ensen. Datang untuk daftar sekolah? Kenapa nggak kasih tahu mama? Mau pulang sama mama. Mama daftarin kamu sekolah, oke? Aku dan Daddy nggak butuh kepalsuanmu. Lebih baik jangan keras kepala. Sekarang Zen gak mau dekat sama kamu. Berhenti. Ini sekolah elit. Nggak semua orang bisa masuk. Kepala sekolah Sang. Lama tak jumpa, masih tetap mata duitan. Oh, ternyata Tuan Muda Xie. Bagaimana bangkrut? Hari-hari sulit? Kenapa bawa anak kecil? Kamulah yang menyusahkan. Hai, Begitu tidak sopan dan berpendidikan. tidak tahu menghormati orang tua. Anda tidak menghormati dulu, tidak merawat tunas kecil ini. Anak nakal. Kepala sekolah Sang. Mereka semua sudah sangat tua. Masih berdebat dengan anak-anak. Ini bukan tempat untuk bertindak semaunya. Pergi dari sini. Kepala sekolah Sang, apa yang dikatakan? Kepala sekolah Sang, apa yang Anda... Saya membantu putri saya mendaftar sekolah. Xi Huaiming Mentafta. Kau hanyalah preman rendahan, tak punya uang dan berdaya. Kau tidak berhak di sekolah kami. Pergi dari sini, atau aku akan memanggil keamanan. Jangan remehkan orang, siapa bilang aku tidak bisa. Pak Zhang, sekolah Anda mau anak berbakat? Jenius cuma kamu bicara tentang dirimu sendiri, Se Huai Ming bisa ajarkan apa? Pak Zhang berani taruhan? Ja, Ayo taruhan, apakah aku bisa jawab pertanyaanmu? Bagaimana? Kamu bisa berikan pertanyaan padaku. Kalau ada satu soal yang aku tidak bisa jawab, aku dan Duo Di akan pergi sendiri. Kalau aku jawab benar, Lalu kenapa? kepala sekolah itu tidak hanya harus mengundang saya masuk, dia juga harus meminta maaf kepada ayah. Dia gadis dari daerah kumuh, beri dia soal matematika paling sulit. Nyonya Yan punya masalah dengan anak ini. Deal, jangan menyesal ya. Ayo lakukan. Ini adalah matematika lanjut. Seorang anak 7 tahun bisa mengerjakan matematika lanjut. Bukankah bilang jenius? Bahkan tidak mengerti matematika tingkat tinggi, dia bukanlah jenius. Jangan khawatir, ayah. Hanya beberapa soal matematika tingkat tinggi, aku akan segera menyelesaikannya.
Periksa dulu, ada yang salah? Ini. Seorang anak 7 tahun. Ternyata menjawab semua soal matematika tingkat tinggi dengan benar. Seorang anak 7 tahun. Ternyata menjawab semua soal matematika tingkat tinggi dengan benar. Di kehidupan sebelumnya dikurung di rumah keluarga Yan, jarang keluar, hanya bisa membaca buku. Aku mempelajari semua pengetahuan, soal-soal ini sangatlah mudah. Anak saya hebat sekali. Bagaimana dengan kepala sekolah Sang? Bisakah anak saya masuk SDMU? Kalau tidak setuju, kita ke SD lain saja tidak bisa. Maafkan saya, Tuan Besar. Anda sangat pemaaf. Kau baru saja mengabaikan omonganku. Sekarang juga, daftarkan jenius kecilmu ke sekolah. Ayo. Tunggu sebentar. Nyonya Yan, ada yang bisa saya bantu? Kalau tidak salah ingat, ini adalah sekolah elit. Siswa kebanyakan berasal dari keluarga kaya. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi anak ini sangat cerdas. Dia adalah bibit unggul yang langka. Cerdas saja tidak cukup. Terima kasih si rendahan itu, apakah mereka bisa membayar biaya sekolah? Kepala sekolah, ini sekolah, bukan panti sosial. Apakah akan menggunakan investasi keluarga Yan untuk amal? Shen Yahui. Saya bisa bayar uang sekolah, dan juga Zen. Berhak sekolah juga. Bisa bayar uang sekolah, kenapa? Saya adalah investor terbesar di sekolah ini, saya bilang tidak. Artinya tidak. Ibu Yan begitu hebat ya, kenapa tidak buat negara sendiri untuk putri kesayanganmu? Biar tidak perlu menghirup udara yang sama dengan kita orang biasa. Yan Zhen. Baru beberapa hari dengan anak nakal itu sudah berani melawan dewasa. Apakah aku salah bicara? Jelas sekali kamu yang duluan menghalangi. Tidak ingin aku sekolah. Ensen. Mama bukannya tidak ingin kamu sekolah. Mama ingin kamu tahu, hanya kembali. Kembali ke sisi Mama, kamu bisa memiliki semuanya. Jadi, pulang dengan Mama, ya? Tidak baik. Ayo kita pergi, Ayah. Kota ini bukan cuma punya sekolah elit ini. Aku pintar. Belajar sendiri juga bisa sukses. Nggak perlu berada sama mereka. Apa yang terjadi, Ayah? Mungkin karena telat bayar sewa. Ayah, aku sial banget. Karena nggak punya uang, diusir dari sekolah. Sekarang tempat tinggal juga nggak ada. Zen, ini semua salah ayah. Maafkan ayah. Bukan salah Ayah. Ayah hebat. Ayah bisa main game dan beli barang. Shen tahu Doris yang padaku. Ayah tidak akan membiarkan aku kesulitan. Benarkan Ayah? Beli barang main game Xie Huaiming, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu kan punya anak perempuan. Menghabiskan waktu seperti ini. Ayah. Maaf, ini semua salah Dodi. Ayah nanti akan berusaha keras, jangan biarkan anak perempuan kesayanganku dihina oleh orang lain. Benarkah? Dodi sumpah. Aku bersumpah jangan menangis lagi. Untung kita sekarang punya uang. Kalau tidak pasti kita jadi tunawisma. Semua salah Dedi. Dedi aja kamu pindah rumah, oke? Kita beli rumah besar, ya? Aku mau tinggal di rumah besar yang paling cantik. Paling cantik. Satpam ini benar-benar. Kenapa semua orang bisa masuk sih? Halo, kami ingin melihat rumah. Melia Ruma à rue Buajangi, à Pacalian Sud à Buajangi. Di sini tidak ada orang?
Kenapa jadi begini? Kami di sini adalah kawasan villa mewah, yang paling murah pun harganya jutaan. Benar-benar mau melihat? Kita bisa datang tentu saja untuk melihat kalau bisa langsung pilih satu. Ternyata anak-anak, Pak. Rumah di sini harganya tinggi, bukan konsumsi orang biasa. Kalau mau numpang AC, numpang saja, tak akan kami usir. Tunggu bentar. Siapa bilang aku nggak bisa beli? Itu perlu dikatakan? Motor tua di depan. Itu milik kalian, kan? Beli motor aja nggak sanggup, mau beli rumah. Kalau kamu kerja di sini, bisa beli villa di sini nggak? Aku. Kompleks villa ini milikmu. Begitu sombong. Zen. Suka yang mana? Aku mau yang ini. Villa itu harganya 8 juta. Kalian sanggup bayar? Cuma 8 juta kan? Aku punya banyak uang di berbagai tempat. Nak, 8 juta bukan 800 ribu. Kamu bisa hitung ada berapa nolnya? Ah, Zen tentu saja bisa menghitung. Tapi kamu, aku tidak tahu. Bisa menghitung atau tidak? Anak kami Hansen bisa menghitung. Tapi kamu, aku tidak tahu bisa menghitung atau tidak. Aku ingin lihat seberapa banyak uang kalian di rekening. Pembayaran 9 juta berhasil. Lihat baik-baik, ada banyak nol di kartu yang kuberikan padamu. Sudah lihat dengan jelas. Sekarang, bisa antar lihat rumahnya? Bisa, ikut aku. Yansen dan Xie Zunming? Kenapa mereka bisa ada di sini? Jangan-jangan Yansen sudah bantu Xie Zunming menghasilkan uang. Tidak bisa. Jangan orang luar yang untung. Aku harus naik dulu lihat-lihat. Rumah baru yang indah sekali. Zen senang? Akhirnya kita punya rumah sendiri. Berkat kamu menyuruh ayah beli lotre. Ayah, apa maksudmu? Tujuan kita. Tapi untuk jadi orang terkaya di Beijing, ayah harus kerja keras. Biar aku cepat jadi putri orang kaya ya. Oke. Semangat, ayah. Ada cara apa? Ayah bisa dapat uang lebih banyak? Oh iya. 2 hari ini di kehidupan sebelum keluarga yang membawaku ke lelang. Di lelang ini, semua barang yang dilihat menghasilkan banyak keuntungan. Jika kehidupan ini aku membawa lebih banyak, pasti bisa dapat banyak uang. Dad, Bocah kecil, ada ide apa kamu? Dad, beberapa hari lagi ada acara lelang. Kita pergi cari barang berharga. Lelang. Keberuntungan luar biasa Yansen. Pasti akan memenangkan harta berharga. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku harus pergi ke lelang ini. Zhenshen. Kami orang tua kandungmu, beri salam saat bertemu. Iya Zen. Ayah ibu sangat merindukanmu. Yanshen. Kenapa jadi gak sopan? Akibat dari Xie Zunming, dia kurang ajar. Apa untungnya ikut dia? Kakak, kamu merendahkan aku itu satu hal. Zen adalah anak baik. Kamu tidak pernah mendidiknya. Apa alasanmu menyalahkannya? Meski aku tidak pernah mengurusnya, tetap putriku, mengikutimu seperti jadinya. Benar sekali. jangan bicara buruk tentang ayah. Ayahku sangat baik padaku. Ayah, ayo pergi. SN. Janggon panggil, anak ini keras kepala sekali. Pikirkan cara setelah lelang selesai.
Ini barang lelang pertama. Cermin perunggu kuno. Harga mulai 100.000. Jika suka, angkat papan. Potongan besi tua. Bisa-bisanya dibawa Iya Kom. Dikasih ke saya dianggap mengganggu. Ayah, aku mau yang ini. Baik. Mau aku bantu angkat kartu? 1 juta. Masih ada yang kumpulin barang bekas. Gadis Castle. Barang ini di pasar malam, 10.000 tidak laku. Kamu bayar 1 juta. Kamu pasti ada masalah. Dan orang di sebelahnya itu, sepertinya itu putra kaya yang bangkrut, Tuan Xie. Wah, Xie bisa ikut lelang seperti ini, dia bangkit lagi rupanya. Jadi ini Xie yang bangkrut. Pantas saja gak punya pandangan, cuma bisa santai dan gak belajar. Uangnya habis-habisin. Entar gak bisa bayar, lihat dia diusir. Jangan pedulikan omongan. Kita mau, kita bid. Papa tenang aja, aku bakal bikin mereka kagum sama kamu. Entar aku bikin mereka kaget, oke? Cermin tembaga ini tidak mahal. Gadis ini bisa atau tidak? Perlu buru-buru pengambilannya? Menurutku agak susah, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. 1 juta sekali. 1 juta 2 kali. Ada yang mau menambah harga? 1 juta terjual. Selamat untuk nona ini. Wah, Lagi apa ini? Bersihkan debunya. Ada yang menarik setelah dibersihkan? Ini bukan Serment Tembaga biasa. Sepertinya ini adalah Tianji yang legendaris. Apa? Aku ingat di lelang tahun lalu. Ada pecahan serupa. Harganya mencapai puluhan juta. Cermin tembaga ini terawat dengan baik. Nilainya pasti miliaran. Dad, kita menemukan harta karun. Anak kecil, benar-benar pembawa keberuntungan. Tentu saja. Gadis ini sungguh luar biasa. Seandainya seharusnya kita mengambil cermin perunggu sekarang. kenapa terburu-buru? Akan ada banyak peluang di kemudian. Xie Huaiming tidak memiliki banyak uang. Bukankah sisanya milik kita? Gadis kecil. Saya bersedia membayar harga angka ini. Bagaimana kalau kamu jual cermin tembaga ini? Papa, jual ke dia? Siapa bilang barang ini cuma seharga 10? Tu as 11e. Kita semua teman lama. Bercanda saja sebentar. Bercanda. Baiklah. Bercanda boleh. Tapi uang segitu tidak cukup. Saya tawar harga ini. Tuan, tolong berikan pada Cermin tembaga ini dibeli oleh putri saya. Bukan saya yang menentukan. Sayang. Perlukah kita tambah uang membelinya? Sekali berbalik bernilai 100 juta. Tidak perlu, bisakah kamu tenang? gadis kecil. Cermin ini tidak berguna bagimu, berikan saja kepada paman. Bagaimana? Tentu saja bisa. Tapi terlalu sedikit. Setidaknya harus. Tentu saja bisa. Tapi kalau Om mau, setidaknya tambahkan 1 nol lagi ya. Anak kecil ini pintar meminta banyak. Oke. Deal seperti yang kamu bilang. Papi lihat. Kan aku bilang tak perlu khawatir. Kita sudah dapat uang. Bocah kecil. Kamu hebat banget. Yan Zhen memang luar biasa. Cepat bantu Xie Zunming dapat uang, jadi untung buat si miskin ini. Selanjutnya adalah barang lelang kedua hari ini. Sebuah lukisan Ganangsa. Harga mulai 100 juta. Lukisan ini kelihatan murah banget. Siapapun yang mau ambil, aku nggak mau. Kamu mau gambar ini nggak? Tentu saja mau. Ku ingat lukisan ini walau permukaan kotor. Gulungannya ada lapisan tersembunyi yang di dalam itu yang asli. 5 juta. 10 juta. 15 juta. Kalau dia ingin merebut, biar dia jatuh sendiri. Kenapa lukisan ini masih diperebutkan? Gadis ini ada kelebihannya. 20 juta. 25 juta. Kenapa tidak mau? Kita masih punya uang. Beri mereka saja. Bagaimanapun juga lukisan ini. Tidak akan bernilai di tangan mereka. Terjual 25 juta. Selamat untuk ibu ini. Yan Zhen, Yan Zhen. Ingin melawan aku. Kamu masih hijau.
Berikutnya barang ketiga. Vas keramik resmi. Harga mulai 100.000. Kalian mau main-main denganku ya? Aku akan main yang lebih keren. $600.000. 1 juta. Aduh, bodoh sekali. 1 juta terjual. Hari ini kita punya tamu misterius, Master Koleksi Tenzhang. Barang yang baru saja dilelang. Bisa tanya Tenzhang untuk nilai harganya. Tenzhang. Berapa harga dua barang ini, Tenzhang? Ini barang kamu. Paling tinggi 10.000. Apa? Apa? Vas porselen, pengerjaannya kasar. Look as an eine Buchan carrier. Sama sekali tidak punya nilai koleksi. Tidak mungkin. Pak Sang, keliru, 10.000, Tuan Yan. Tuan Yan, jika meragukan kemampuan, Anda bisa meminta ahli menilai. Untunglah aku tidak mengambil foto. Kalau tidak, sekarang akulah yang akan menyesalinya. Ani. Apakah kau telah menjebakku selama ini? Ensen. Ibu tahu kau membenci. Kamu tidak bisa membalas kami seperti ini. Kami orang tua kandungmu. Sepupu dan istrinya. Mengapa kamu membuat begitu menakuti anak-anak? Dia anak-anak, ngerti apa? Di acara lelang tadi, dia memaksa menambah harga. Iya benar, tadi aku cuma teriak-teriak untuk bersenang-senang. Kalian sendiri yang beli. Omong kosong, kamu membuatku untuk... Kakak sepupu sudah dewasa. Masa bisa dipengaruhi anak-anak? Menurutku kamu itu mau cari kambing hitam setelah kalah uang. Ya benar, ya benar. Kalian jadikan aku anak kecil kambing hitam. Memelukan sekali. Yenjin kamu. Kakak sepupu, apa kamu mau memukul anakku di mataku? Apa maksudmu memukul anakku? Apa maksud? Ini anakku. Bukankah gadis ini anak Xie Huaiming? Bagaimana bisa jadi anak Yan Xiwan? Semua orang. Sejujurnya. Yansen. Anakku dan Siwan. Anak perempuan yang lama terpisah. Hanya saja. Dia selalu menyalahkan kami karena tidak menemukannya cepat. Dia memperlakukan kami seperti ini. Benar, kami susah payah menemukannya, ingin merawat, tapi dia tidak mengakui kami. Kasihan, aku mengandung 9 bulan dan melahirkanmu. Mencarinya bertahun-tahun. Anak ini benar-benar tanpa hati. Ini terlalu tidak berperasaan. Kami adalah orang tua kandungnya. Bagaimana mungkin diabaikan? Betul sekali, car ini seperti pengkhianatan. Apa benar? Jika kalian benar-benar menyayangi saya, bagaimana mungkin baru saja saya hilang, kalian langsung mengadopsi Yan Shu? Dengan kekuatan keluarga Yan, kalian tidak bisa menemukanku? Ini adalah kelalaian kami. Kelalaian. Kakak dan kakak ipar, jika kalian menyayangi Zhen, bagaimana mungkin memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau memaksanya pulang? Xie Huaiming. Harus membawanya kembali, ini urusan keluarga kami bertiga. Ada hubungannya apa dengan kamu? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Beberapa hari lalu, mengantar Zhen ke sekolah. Sepupu perempuan. Berusaha keras untuk menghalangi Zhen masuk sekolah. Saya bertanya pada semua orang. Mana ada orang tua kandung yang akan menghalangi anak kandungnya bersekolah? Oh, karena putri kandungnya. Kenapa tidak coba dibujuk saja? Kenapa harus melakukan ini? Pantas saja gadis kecil ini enggan pulang dengan mereka. Begitu ini jadi orang tua. Aku hanya ingin putriku pulang. Apa salahku? Aku hanya ingin dia tahu, hanya orang tua yang selalu jadi pelindungmu. Pelindung seperti kalian, aku tidak butuh. Aku mau dia jadi ayahku.
Yan Zhen, perilaku yang tidak hormat. Sepupu, daripada menakuti Zhen Zhen, lebih baik pikirkan cara untuk mengatasi kerugian ini. Ayo pergi, ayah. Kita pulang hitung uang. Ayo. Yeay! Hari ini kita dapat banyak. Kita punya modal untuk mulai usaha. Zhen Zhen, kamu pembawa keberuntungan kecilnya. Tentu saja. Dari Tenggya, aku bakal bawa banyak keberuntungan dan kekayaan untukmu. Berarti semua kesulitan sudah terlewati ya. Tapi Zhen Zhen, keberuntungan seperti ini membawamu ke sialan? Jika iya, ayah jadi orang miskin selamanya. Xie Huiming khawatir padaku. Jadi begini rasanya diperhatikan? Ayah rekekan baju. Baguslah. Selanjutnya, ayah akan mendengarmu. Menuju orang terkaya. Hebat. Langkah pertama menjadi orang terkaya. Aku ahli keuangan. Ahli keuangan apaan sih? Papa mulai belajar yuk. Semua buku ini harus dipelajari? Iya, aku teliti semua biografi orang terkaya, mereka semua pelajari keuangan. Jadi papa juga harus semangat dong. Zhen Zhen, kita rundingkan. Apa jadi orang terkaya harus aku? Iya, papa. Kalau aku salah, biarkan langit menghukumku. Jangan menyiksaku dengan membaca. Ingin tidur banget? Rindu kasurku. Ayah tidak ngantuk. Tidak ingin tidur sama sekali. Ada yang mengetuk pintu, aku pergi. Tidak perlu ayah. Kamu belajar saja di sini, biar aku yang... Seperti kalian? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Yan Xiuan, ide apaan ini? Sekarang begini, main perasaan sama Zhen Zhen susah. Ada cara lain. Kamu punya ide apa? Beberapa hari lagi ulang tahun besar Andang Xie Zhuanming. Kakek mendukung kita. Aku tak percaya kita tak dapat Zhen Zhen kembali. Ayo. Sakit nggak? Nggak sakit. Halo. Aku tidak mau pergi, sudah kubilang berkali. Jangan telepon aku lagi. Ada APA? Kakek rayakan ulang tahun. Dia ajak aku pulang. Dia kan gak suka aku. Kenapa aku harus pulang? Ibu Xia Huiming. Anak perempuan satu-satunya kakek buyut. Seharusnya kakek buyut sangat sayang Xie Huiming. Sayangnya di kehidupan sebelumnya, aku dikurung keluarga yang di rumah. Aku tidak tahu tentang ini. Tapi kalau kita tidak pergi, apakah itu tidak sopan? Orang tuaku meninggal. Keluarga Xie bangkrut. Tidak pernah mengurusku lagi. Kalau bertemu denganku, dia akan bilang, pecundang yang tidak bisa apa-apa. Aku enggan bergabung kembali. Ayah bukan orang bodoh. Kita harus kembali dan membuktikannya pada kakek buyut. Bagus. Jika kembali ke sana, pasti akan bertemu orang tua kandung. Mereka akan mengganggumu. Apa kamu yakin ingin kembali? Aku harus menegaskan bahwa, apapun yang terjadi, aku harus membela ayah. Selain itu, kita tidak hanya harus pergi, tetapi kita juga harus pergi lebih awal. Kakek. Aku tidak tahu mantra apa yang Xie Huiming gunakan pada Zhen Zhen. Jika tidak, bagaimana Zhen Zhen mengingkari saya dan Xiuan sebagai orang tuanya? Kakek. Anda harus membela kami ya. Iya, kakek. Xie Zunming tidak tahu sopan santun. Dia memukulnya. Beberapa hari lagi ulang tahun kakek, dan dia tidak ikut merayakan. Kenapa begitu memanjakannya? Ternyata kamu berdua suka sekali berbicara di belakang orang. Huiming. Kau akhirnya pulang. Ensen. Nyonya Yan, kita tidak saling kenal, tolong menjauh dariku. Xiuan.
Kau lihat ini hasil ajaran Xie Zunming. Wai Ming. Kau bilang, seperti yang mereka katakan? Tidak benar. Ayah memperlakukan aku baik. New York, Yan dan mereka mencoba menculikku, melukaiku, dan sekarang memutarbalikkan fakta. Datang ke sini biar kakek lihat. Kakek, ini semua bekas pukulan mereka. Sangat sakit. Yan Si Yuan. Memperlakukan putri kandung seperti itu. Ini darah daging keluarga Yan. Bukan kakek, jangan tertipu. Xie Huaiming menculik Zhen Zhen, memaksa Zhen Zhen melawan orang tuanya. Berniat Kamu. Memang, Huaiming. Apa kamu tidak ada yang ingin dikatakan? Apa gunanya saya bicara? Lagi pula kamu tidak percaya padaku. Xie Huaiming, apa sikapmu itu? Aku tanya kamu. Kamu jawab begitu saja. iya, kakek. Lihatlah, Xie Huaiming tidak punya kemampuan membawa pengaruh buruk pada Zhen Zhen. Sekarang dia tidak sopan pada Anda. Kalau ini tersebar, di mana kehormatan keluarga Yan kita? iya, kakek. Xie Huaiming sekarang orang miskin. Setiap hari bawa Zhen berkeliaran di luar. Apa yang pendidikan dan masa depan bagus. Kalau Zhen Zhen kembali ke rumah, di bawah keluarga Yan, dia bisa tumbuh baik. Kalian omong kosong. Ayah memang tidak punya uang sebanyak kalian, tapi dia benar-benar baik padaku. NSN. Papa mama juga nggak tahu apa yang kita lakukan salah. Bikin kamu punya pikiran seperti itu tentang kita. Apa benar-benar dia Xie Huaiming ngomongin yang buruk tentang kita di depan kamu? Bikin kamu salah paham sama kita. Sepupu dan istri sepupu. Kalian memaksa Zhen Zhen. Memaksanya pulang ke rumah. Selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan anak. Menurutku kadang-kadang pikiran anak lebih penting daripada kalian. Sekarang kamu sendiri bilang. Kamu benar-benar tidak mau pulang dengan orang tuamu. Tetap ingin bersama anak nakal ini. Iya, aku cuma mau bersama Daddy. Kalau begitu, maka... Tidak bisa. Kakek. Xie Huaiming tidak berpendidikan. Bagaimana dia bisa memberi Masa depan cerah? hanya keluarga Yan kita yang bisa membuat Zhen Zhen kembali menjadi tuan putri sejati. Aku tidak mau menjadi putri keluarga. Aku lebih baik di pemukiman kumuh dengan Daddy. Lagi pula Daddy sangat berbakat. Dia akan menjadi orang terkaya di kota Jing. Saat itu kamu akan terkejut melihatnya. Orang terkaya di kota Jing, dengan kemampuannya? Apakah karena alasan itu kamu mengikutinya, Xie Huaiming? Berani membuat cerita bohong untuk menipu Dari tidak membohongiku, dari tidak akan membohongiku. Benarkan ayah? Iya betul. Sebagai orang tua, kita harus jadi contoh buat anak-anak. Aku janji sama Zhen Zhen. Aku pasti akan menepatinya. Tapi, Sudah cukup. Jangan ribet lagi. Sebagai orang tua, di depan anak sendiri, saling menyalahkan itu masuk akal. Huaiming. Meskipun dulu kamu agak tidak dewasa, tapi melihat sikapmu terhadap Zhen Zhen, kamu memang bertanggung jawab. Terima kasih pujiannya, kakek besar. Ayah memang sangat baik padaku. Hari ini aku yang memutuskan. Kita semua anak-anak keluarga Yan. Zhen Zhen bersedia ikut dengan Huaiming. Biarkan saja dia ikut. kakek. Kenapa Anda lebih memihak Xie Huaiming, Yan Zhen kan putri saya dan Siwan? Yan Siun. Begini cara keluarga kalian bicara padaku. Maaf, salah. Zhen Injin Ikit Huaiming. Biarkan dia ikut saja. Kakek buyut, Zhen Zhen punya permintaan kecil lagi. Apakah kakek buyut bisa mengabulkannya? Katakan saja, selama kakek buyut mampu, pasti akan memenuhinya untukmu. Hebat sekali. Kakek buyut, ayah sudah memberitahuku sebelumnya. Tahun-tahun ini tidak dapat berbakti di sisi Anda, dia merasa sangat malu. Jadi dia ingin berada di sisi Anda, menemani Anda. Ah. Ya. Sejak orang tuaku pergi, aku juga jarang kembali. Ingin lebih banyak menemani Anda. Hahaha. Bagus, bagus, jadi kalian tinggal di sini sementara.
Biar aku yang tua ini merasakan kebahagiaan keluarga. Kakek, Dan kalian berdua, jangan lagi mengkilik anak orang. Memalukan. Ayo pergi. Bocah kecil. Tinggal di rumah sendiri lebih baik, kenapa di sini? Dengar aku dulu. Aku cuma ingin membantu kamu dan buyutmu akrab, memperbaiki hubungan kalian. Dia tidak suka padaku. Setiap hari bilang, aku pemalas yang tak berguna. Tak sebanding dengan Yan Siwan. Tapi, aku rasa buyutmu sangat peduli padamu. Hanya cara menyampaikannya yang salah. Benarkah? Ayah, bukankah kakek mendukung kita? Kenapa dia di sisi Xie Huaiming jahat itu? Siapa menyangka dia akan sukarela membawa Yan Zhen? Mungkin kakek jarang bertemu dia, jadi memberinya keuntungan. Bagaimana jika dia berhasil membuat lelaki tua itu bahagia? Jangan lupa, Xie Zunming termasuk dalam pembagian aset. Kita lanjutkan sampai akhir. Kau akan membunuhnya seperti kau membunuh orang tuanya dulu. Yan Zhen dan properti tersebut. Semuanya akan menjadi milik kita. cepat pergi, ayah. Baiklah, saya akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah dewasa, tidak bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Itu. Baru-baru ini saya membaca beberapa buku tentang keuangan, dan ada beberapa bagian yang tidak saya mengerti. Tolong jelaskan padaku. Aduh. Matahari pasti terbit di barat. Bukankah selalu sakit kepala saat membaca masih kecil? Alasan utamanya adalah karena saya berjanji kepada Zhen Zhen bahwa saya akan menjadikannya putri seorang miliarder. Saya tidak bisa memulai bisnis tanpa pengetahuan sama sekali, kan? Camarilla. Izinkan saya berserta kepada Anda. Pertama-tama, kamu ingin memulai bisnis sendiri. Harus memilih arah yang tepat dulu. Jadi pertama-tama harus. Begini baru benar, keluarga itu harus selalu bahagia. Harus seperti ini. Kamu mengerti, kan? Mengerti. Tidak menyangka suatu hari, kamu akan rela belajar keras demi Yan Zhen. Anak ini bagus ya. Kalian sangat berjodoh. Zhen Zhen sejak kecil terdampar di luar. Tidak ada yang menyayanginya. Sama seperti saya sekarang. Makanya, saya harus lebih baik padanya. Huaiming, dulu. Hal-hal yang dulu sudah berlalu. Punya Zhen Zhen. Aku akan bertanggung jawab sebagai ayah. Tidak akan membiarkan dia menderita. Kupikir pesta ulang tahun kakek buyut akan sangat megah. Banyak orang penting akan datang makan. Kakek buyut sudah tua. Dia tidak suka keramaian. Hanya sekedar makan bersama keluarga. Lalu, Papa sudah siapkan hadiah untuk kakek buyut? Aku tidak tahu menyiapkan apa. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah merayakannya bersamanya. Ayah, pasangan serakah itu pasti akan bersaing denganmu di pesta ulang tahun. Kamu nggak boleh kalah sama mereka. Kakek buyut suka kado apa? Harus kasih yang tulus. Kamu ada ide apa? Nak kecil. Ayah, gimana kalau kita buat mie panjang umur untuk kakek buyut? Nak, ayahmu ini tukang masak yang payah. Aku rasa kamu bukan mau siapin hadiah buat kakek. Kamu ini mau bikin aku repot. Papa kan pintar dan hebat. Hanya semangkuk mie mana mungkin Papa gagal. Ya, kamu paling pintar bicara. Sekarang Papa jadi bisa semuanya. Langkah pertama apa tadi? Tambah tepung dulu baru aduk adonan. Aku coba dulu. Papa sungguh serius membuat mie untuk kakek buyut. Dia pasti akan sangat suka. Siapa yang peduli dia suka atau tidak? Aku cuma asal aja.
Aku lihat tadi malam. Kamu diam-diam lihat foto kakek buyut. Kamu pasti kangen dia, jangan asal ngomong. Aku. Iya, aku kangen dia. Kenapa? Walaupun kakek kecil ini keras kepala kayak keledai. Tapi dia tetap kakek yang paling aku sayangi. Gigi kakek buyut hilang tertawa. Kakek buyut kita menguasai. Ayo cek. Ensen. Apa yang kalian lakukan ini? Aduh, kenapa jadi begini? Ini memalukan sekali. Kami sedang membuat mie panjang umur untuk buyut. Kalian tidak bisa lihat ya? Mie panjang umur. Ulang tahun buyutmu. Kalian tidak mau kasih lebih, kan? Huai Ming, kamu kan kemarin dapat uang, sekarang kok beli hadiah yang bagus saja nggak sanggup. Kakek buyut sudah lihat banyak hal bagus, nggak kekurangan apapun. Jadi, hadiah harus buatan tangan sendiri, lebih tulus. Kalau miskin ya bilang aja, hadiah kami itu batu giok hetian terbaik. Kamu pasti belum pernah lihat. Memang kami nggak sekaya sepupu dan pasangannya. Bisnis rugi miliaran. Masih ada uang beli hadiah mahal. Aku nggak tahu kalian. Gimana bisa dapat uang sebanyak itu? Xia Huai Ming kamu. Kalian mau bantu kita di sini nggak? Ayo sini. Rok baru aku kena noda gara-gara kamu. Xie Zunming, sengaja kan? Aduh, kita yang ceroboh, maaf ya. Yan Zhen. Ayo, Nanti kalian akan kena saat pesta ulang tahun. tunggu. Kakek buyut, mendoakan Anda sehat dan panjang umur. Ini hadiah kami pilih dengan hati-hati. Semoga Anda menyukainya. Terima kasih, silakan cari tempat duduk. Kenapa Huai Ming dan Shen Shen belum datang? Apakah hadiah mereka siapkan tidak berharga? Jadi tidak berani datang? Baru saja saya melihat mereka di dapur, tidak tahu sedang apa. Mereka jadi kotor sekali. Huai Ming, beberapa tahun ini tidak muda. Hadiah biasa tidak masalah kita keluarga. Siapa bilang hadiah kita tidak berharga? Kakek buyut. Ini mie panjang umur yang dibuatkan ayah untukmu. Ini aku yang masak sendiri, jangan dianggap remeh ya. Dibuatkan sendiri untukku. Punya niat seperti ini saja. Aku sudah puas. Hanya semangkuk mie saja. Lebih berharga dari hadiah kami. Iya kakek, jangan sampai tertipu. Xie Huai Ming selama bertahun-tahun malas, tidak pernah peduli padamu. Tiba-tiba jadi berbakti. Siapa tahu ada maksud lain. Aku dan ayah cuma ingin kakek bahagia. Ibu yang berpikir begitu, apa kamu punya maksud lain? Berpikir buruk tentang aku dan ayah. Anak kecil bicara sembarangan. Sepupu, anak-anak berkata jujur. Kenapa kamu begitu marah? Apakah benar kena dugaannya? Apa yang dikatakan Xia Huai Ming, kamu ajaran dia. Kakek, dia buat anak jadi seperti apa? Bukan diajari oleh ayah. Jelas kalian berprasangka buruk. Sendiri jahat, jadi pikir semua orang sama jahatnya. Yan Zhen, Kakak, ini ulang tahun saya. Jarang sekali Zunming begitu perhatian. Kenapa kalian harus mengganggu dia? Siapa lagi yang buat onar? Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Ayah kita menang. Duduk, duduk. Makan malam. Huai Ming. Perlakuan kami terhadapmu dan Shen Shen salah kami. Kakak minta maaf padamu. Ada yang aneh. Kenapa dia tiba-tiba ingin meminta maaf? Ayo, Permintaan maaf dari sepupu ipar. Aku tidak bisa menerimanya. Huai Ming. Apa maksud kata-kata itu? Kita satu keluarga, jangan terlalu menganggap orang lain. Sepupu ipar paling pinter bermuka dua.
Apa siasat licik yang dimainkannya? Huaiming, sepupu iparmu udah angkat tangan lama, masa kamu nggak sopan? Sepupu. Kamu memaksakan nilai moral. Kekek. Huaiming. Anggap saja memberi aku sedikit muka. Tidak ada hal yang terlalu serius. Seperti Musa mengunjungi ayam saat Imlek, selalu merasa mereka berdua punya niat buruk. Yan Zhen, Hari-hari baikmu sudah berakhir. Aku juga mau minum sup ini. Aku minum untuk ayah saja. tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nyonya yang selalu bilang sayangku, rinduku kan? Sekarang aku mau minum semangkuk sup yang kamu tuang sendiri, gak mau ya? Suamiku. Jinjin, mau sup lagi? Papa bisa tuang untukmu. Iya. Sup ini memang ada masalah. Nyonya Yan, kenapa kamu tegang sekali? Ada yang aneh di dalamnya ya? Aduh. Anak ini, bisa aja bercanda. Kalau sepupu antusias. Silakan coba dulu. Cepat minum saja. Kalau kamu minum, Papa akan memaafkanmu. Si Yuan. Kamu tidak mau menjelaskan? Kakek, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Yan, tidak mungkin memberikan sup kepada ayah saya. Kamu mau mencelakakan ayah saya. Jangan memfitnah ibuku. Kakek buyut, saya tidak memfitnah siapa-siapa. Saya melihat semuanya. Nyonya Yan dan pelayan itu. Perpandangan sifat Angelisa. Pasti mereka berbuat curang, takut kita tahu. Cari takut. Yan Zhen, masih muda berani bohong. Dia baru 7 tahun. Dia bisa berbohong apa? Kakek buyut. Zhen hampir tidak punya ayah. Sepupu dan sepupu ipar. Kalian ingin merebut Zhen ingin membunuhku. Xia Huaiming. Jangan menuduh, bukan kami yang beri obat itu. Iya, benar. Sudah cukup. Yan Xiun. Hari ini di pesta ulang tahunku. Kacau begini. Malu gak sih? Sejak Huaiming kembali. Apa yang kalian lakukan belum cukup? Sekarang mulainya. Bawa istri dan anak perempuanmu. Pergi dari rumah tua. Kekek. Kamu demi orang luar. Apa orang luar? Dia juga bagian dari darah keluarga Yan. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat keluargamu lagi. Pergi. Suamiku. Sekarang kamu juga sudah melihat sikap kakek. Kalau begini terus, Xie Huaiming cepat atau lambat akan merebut bisnis keluarga Yan dan kita tidak akan punya apa-apa. Dia tidak akan berhasil. Semua di keluarga Yan milikku. Jangan coba merebutnya. Ayah hanya peduli pada Xie Huaiming dan Yan Zhen. Apa yang bisa kita lakukan? Xia Huaiming Digikeng Yanjin. Apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Kita harus mencari guru lagi, mungkin ada cara lain. Kalau tidak ada pilihan lain, Kita selesaikan semuanya bersama-sama. Kakek minum teh. Mbah buyut. Apakah kamu masih marah soal kejadian hari ini? Mbah buyut cuma gak nyangka. Punya cucu yang nakal begini. Mbah buyut, jangan marah lagi. Zhen itu anak baik. Huaiming jadi berubah karena kamu. Belakangan ini banyak perubahan. Siapa suruh kamu gak percaya sama aku? Dari kecil sudah merasa, aku ini nakal dan malas. Bukannya karena kamu selalu santai. Tidak peduli apa-apa. Ini saham yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Aku selalu menjaganya untukmu. Belakangan ini kamu terlihat cukup bagus. Sudah waktunya memberikannya padamu. Terima kasih, kakek. Jangan kira setelah diberi, lalu jadi milikmu. Mulai besok, kamu ikut aku ke perusahaan dan belajar dengan baik. Kalau tidak, aku bisa sewaktu-waktu menariknya kembali. Baik, semangat ayah. Guru. Anda sebelumnya mengatakan Yan Zhen pembawa keberuntungan, tetapi sekarang dia tidak mau kembali. Ada cara lain. Agar dia bisa berguna. Tergantung berani atau tidak kalian melakukannya. Guru, katakan saja jangan ragu.
Ambil darahnya untuk upacara itu. Oh, Jadi keberuntungannya bisa kembali ke kalian. tapi sekarang ada masalah. Yan Zhen tinggal di rumah tua keluarga. Si Xie Huaiming mengawasinya ketat. Kita sulit membawanya keluar. Seandainya kita membawanya pulang, seharusnya mengikatnya. Jadi tidak ada usaha sia-sia sekarang. Kejayaan dan kekayaan kalian ada di tangan kalian sendiri. Ayah tanggaku, Kenapa kamu datang? aku mau ikut ayah ke kantor. Ini, Jika Zhen pergi, biarkan saja. Dengan dia di sana, kamu malah lebih fokus. Ya, aku harus mengawasi ayah. Melihat ayah menjadi bos besar, ya? baik, ayo berangkat. Sayang, bagaimana ini? Kakek akan membawa Xie Huaiming ke kantor. Terus begini. Apa Xie Huaiming akan mewarisi perusahaan? Diamla, lebih baik kamu segera menyelesaikan dua masalah ini daripada membayangkan yang tidak perlu. Grup Yan. Zhen, aku dan kakek akan pergi untuk mengenal bisnis perusahaan dulu. Kamu bermain di sini dulu. Kru, Belum ditemukan? Zhen selalu pintar dan patuh, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Jangan khawatir. Perusahaan ini sangat besar. Mungkin saja dia ketiduran di suatu tempat. Sudah ditemukan. Mereka membawa Zhen pergi. Mereka sebenarnya mau apa dari Zhen? Mereka adalah orang tua Zhen. Tidak akan menyakiti Zhen. Kalau mereka tidak menyakiti Zhen, bagaimana Zhen tinggal di sisiku? Pasti ada yang salah dengan mereka. Yan Xiuan. ayah, Apakah kamu baik-baik saja? kupikir aku hampir tidak akan bertemu kalian semua lagi. Tidak apa-apa, Zhen. Ayah pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Apa yang kau lakukan, Xie Huaiming? Apa yang mau kau lakukan? Aku adalah sepupumu. Sepupu. Aku tidak punya sepupu yang manis seperti kamu. Apa yang kau lakukan? Kakek, Tolong selamatkan Siwan, hampir dipukuli. Dia cucumu sendiri. Huaiming. Cepat pukul dia. kakek, Lihat apa yang dilakukan. Mereka hampir membahayakan Zhen. kakek, Putri kandung saya, bagaimana mungkin mencelakainya? Payet. Aku takut sekali. Mereka bilang mau pakai darahku untuk ritual. Zhen hampir saja tidak bertemu kalian lagi. Sungguh tragis. Bagaimana mungkin kamu melakukan itu? Dia adalah putrimu sendiri. Kakek, kami salah. Kami hanya bingung sesaat. Beri aku kesempatan lagi. Kakek, tolong selamatkan kami. Kami ingin mengambil darah dari Zhen. Kami orang tuanya, kami tidak akan menyakitinya. Menurutku kalian semua jahat dan kejam. Aku belum buta. Kalian semua minggir. Kakek. Lihatlah ini cucu kesayanganmu. Kakek buyut, aku takut. Anak malang. Baru saja ditemukan, belum menikmati kebahagiaan. Kalian memperlakukan seperti ini. Tak perlu kujelaskan lagi. Kirim ke kantor polisi. Jangan kakek, kami bingung. Tolong beri satu kesempatan lagi. Iya, kakek. Kami juga tertipu oleh guru besar itu. Kalau kita masuk, bagaimana dengan Yanshu?
Iya, kakek. Satu-satunya keturunan keluarga Yan, cucu kandung Anda. Anak-anak kakek buyut meninggal muda, tersisa cucu kesayangan, paling dihargai adalah keluarga. Yan Siwan mainkan kartu emosi, kakek buyut tidak tega. Kakek buyut, Zhen tidak ingin membuat Anda sulit, yang paling Anda pedulikan adalah keturunan dan keluarga. Zhen juga peduli. Mereka melahirkan saya. Saya bersedia memaafkan mereka. Siapa yang tidak bisa berpura-pura malam? Sekarang aku adalah korban. Kini mengerti lagi. Kakek buyut akan lebih menyayangiku. Ada harapan di depan, jangan takut kehabisan. Zhen, kamu begitu pengertian. Kakek buyut semakin merasa bersalah padamu. Kalian memperlakukan putri kalian seperti ini. Namun dia begitu pemaaf. Kamu benar-benar harus bersyukur. Kalian punya putri yang baik. Ensen. Maafkan Mama. Mama salah. Kembali ke Mama, ya? Mama mau tebus kesalahan. Tidak mau, aku hanya mau bersama Daddy. Kakek, meski Zhen tidak dendam, jangan biarkan masalah berlalu begitu saja. Aku tidak akan berbuat salah pada Zhen. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Yan. Setelah saya meninggal, Anda tidak akan menerima sepeser pun. Tidak, kakek, tidak. Aku sudah memaafkanmu. Jangan coba-coba lagi. Renungkan tindakan Anda, mungkin saya meninggalkan sesuatu. Kamu belum pantas menjadi orang tua sekarang. Aku akan membawa Yanshu bersamaku. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Berdiri. Berdiri. Ini kesalahan Yan Zhen. Karena dia bicara banyak. Kita sudah bisa ambil darahnya, siapa peduli warisan itu. Sudahlah, ngomongin itu sekarang nggak ada gunanya. Dia bukan tidak berguna bagiku. Sebaliknya, jadi musuh kita. Yan Siwan. Pasti ada cara lain, bukan? Kakek percaya sama Xie Huaiming kan? Buat kakek berpikir lagi, kalau dia tidak bisa diandalkan. Shushu sekarang balik dengan mereka. Biarkan Shushu mendekati Yan Zhen. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan merusaknya. Sakit nggak? Aku kuat banget, nanti aku jadi anak orang terkaya. Guncangan seperti ini nggak bakal mengalahkanku. Kalau jadi anak orang terkaya, nggak boleh terluka. Papa nggak melindungimu. Nanti Papa akan menyewa bodyguard. Papa harus berusaha lebih keras, aku sangat menantikan hari itu. Baik. Pelajaran pertama yang diceritakan oleh kakek saya. Kenapa? Kalian bisa, Ide bahagia bersama-sama. sedangkan aku harus berpisah dengan orang tuaku. Yan Zhen. Aku tak akan memaafkanmu. Hari ini, saya perkenalkan. Cicit saya, Yan Zhen. Putri keluarga Yan yang terbuang. Dulu dia selalu tinggal di desa. Kurazad ya tidak tahu banyak, anak kampung. Donggar tidak? Semua orang bilang kamu anak kampung yang tidak berpendidikan. Aku tidak peduli pendapat mereka. Yang penting ayahku mencintaiku. Zhen. Zhen kenapa si robot? Berjalan saja bisa jatuh, mungkin tidak terbiasa memakai gaun seperti ini. Jelas tidak diajari tata krama sejak kecil, tidak terbiasa dengan acara besar. Kenapa keluarga Yan bisa begitu? Tuan yang kehilangan anak di usia muda, cucunya sudah bandel, sekarang ada lagi. Cicit kurang tahu tata krama. Zhen besar di desa, jadi wajar kalau kurang paham aturan. Mohon pengertian semuanya. Nona Yanshu memang lebih tahu adat, sejak kecil besar di keluarga kaya memang beda. Kalau tidak suka suasana, Daddy bisa ajak pergi. Tidak pergi. Aku tidak akan beri mereka kesempatan memandang rendah padaku. Memang aku kurang paham aturan, tolong ajari aku, Shushu. Aku tidak peduli padamu.
Apa terjadi? Kenapa nona besar Yan jatuh? Pacayant, ini benar-benar kako. Yanshu, cepat bangun. Kakek Agung, Yan Zhen mendorongku. Bodoh, kalau mau main aku temani. Gadis liar ini tidak berpendidikan dan tidak tahu aturan. Jelas-jelas kamu sendiri yang jatuh. Kenapa menuduhku? Lagi pula, kamu tadi juga menginjak gaunku. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu bohong, aku tidak melakukannya. Kakek Agung, aku tidak melakukannya. Yanshu, kamu dimanjakan. Aku di sini, kamu berani menggertak anakku. Tidak, ini Yan Zhen yang sengaja mendorongku. Ayah, ibu. Kalian tidak ada. Mereka semua menggertakku. Apa yang terjadi dengan Xie Huaiming? Dewasa memperlakukan anak kecil seperti itu. Yanshu dibesarkan oleh keluarga Yan, tapi gadis liar ini baru kembali beberapa hari. Dan jika aku yang mendorongmu barusan, seharusnya kamu jatuh ke belakang. Bagaimana bisa jatuh ke tanah? Mengotori bajumu sendiri. Kamu pembawa sial. Sejak kamu kembali, tak ada hal baik. Pergi, aku tak mau kamu di sini. Kenapa Nona Yanshu seperti wanita agresif? Kakap. Yanshu. Orang tuamu mengajarimu seperti ini. Menyakiti saudara sendiri. Bertingkah di pesta. Ayah, apakah ayah merasa aku terlalu jahat? Bagaimana mungkin? Anak perempuanku sedikit sombong dan jika perlu bertindak, bertindaklah. Tarakede pie. Huaiming. Presiden Lin Group akan datang untuk membahas kerjasama dengan kita. Kamu coba dulu. Lihat bagaimana performamu. Saya mengerti, tidak mengecewakan Anda. Jangan khawatir, ayah pasti akan melakukannya dengan baik. Membuatku malu di pesta. Yan Zhen, kamu benar-benar bencana. Shushu Detong. Ibu. Cepat ke sini. Tentang tadi di pesta. Sudah tahu semuanya. Yan Zhen itu benar-benar bukan orang baik. Dulu aku pikir dia pembawa keberuntungan, sekarang dia sepertinya pembawa sial bagi keluarga kita. Ayah, ibu. Aku tak mau di sini lagi, mereka semua membuliku. Shushu, jangan buru-buru. Ayah, ibu. Sudah punya cara. Lihat. Ayo. Sudah mengerti belum? Ayah ibu, aku takut. Sudahlah. Shushu masih anak-anak. Aku pikirkan cara lain. Maaf ayah. Susu, kamu nggak perlu minta maaf. Papa mama terlalu tergesa-gesa, ya. Hari ini orang tua nyuruh Xie Zunming, si pecundang itu, untuk bernegosiasi bisnis. Susu. Tenang. Keluarga akan segera bersatu kembali. Ya. Ayo. Ayo kita minum susu, setelah minum bisa tidur. Grupian. Senang bertemu Anda, Pak Lin. Sudah lama mendengar tentang Anda. Duduk. Bagaimana dulu nama Anda di industri tidak terlalu baik. Tak disangka bisa bekerja sama dengan Anda suatu hari. Tidak apa-apa. Sekarang saya punya putri, beda dengan dulu. Bagaimanapun, putri saya sangat berharap pada saya. Dengar-dengar, putri Pak Xie baru dibawa dari desa. Gadis desa ini tidak tahu sopan santun. Katanya tidak mengakui orang tua kandungnya. Gadis desa ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan putri keluarga kaya. Apa maksud Pak Lin dengan ucapan ini? Tidak ada artinya. Saya hanya merasa dia gadis desa. Tidak sebanding dengan putri keluarga kaya sejati. Coba saja merendahkan putriku lagi. Sebaliknya, saya sangat puas dengan identitasnya. Saya juga punya anak laki-laki. Sebaya dengan putrimu,
Bagaimana menurutmu Pak Xie? Kita jadian keluarga. Bersatu dalam perjodohan. Anakmu bodoh sejak lahir. Berani kamu mengincar. Dia pantas? 11e Hueming. Ko Berani menir en cul? Coba serang, lihat saja. Putri dari daerah kumuh. Dengan ayah yang tidak berguna. Kalian berdua cocok jadi ayah dan anak. Hidupmu sudah bosan? Aku bilang, dia orang rendah. Siapa yang berani menginginkannya? Anak saya meskipun punya kekurangan intelektual, mungkin dia melihat kalian sebagai berkah dari 8 generasi. Kamu bilang aku manja, aku terima. Berani menghina putri saya. Berani mengincar putri saya. Baik. Hari ini akan tunjukkan padamu. Apa arti tidak tahu sopan santun? Hari ini aku bikin kamu babak belur. 11e Hueming. Aku sudah bersikap sopan padamu, kan? Hari ini coba kalau kamu bergerak lagi. Saya akan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga. Kamu sebagai CEO. Baru menjabat, segera akan dicopot. Kenapa? Takut melawan? 11e Hueming. Moment Bajingan. Pertimbangkan saran saya, biarkan putrimu menikah dengan putraku. Jangan keras kepala. Pesanan dari Lincorp. Biar saja. 11e Hueming. Kamu mau apa? Kakek yang berikan posisi CEO ini bukan untuk kamu seenaknya. Hari ini meski saya tidak duduk di posisi ini, saya tetap harus membela putri saya. Berhenti. Berani. Direktur Yan, lihat. Hari ini dia terlalu kasar. Kamu membuatnya menjadi CEO. Dia memperlakukan saya seperti ini. Jika kamu berikan perusahaan kepadanya, tak akan menghormatimu? Huaiming jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dengan mitra kerjasama? Dia mulai bicara tidak sopan. Bukan cuma aku yang bertindak, dia juga. Sialan. Kalau ini tersebar, bagaimana orang memandang keluarga Yan? Reputasimu sudah rusak. Apakah akan menyeret seluruh keluarga Yan? Dia yang mulai bicara tidak sopan. Memukulnya sudah termasuk ringan. Pak Yan, lihatlah. Dia tidak tahu menyesal, padahal aku datang ingin bekerja sama. Tapi dia memperlakukan aku seperti Tidak mandat pas permantan maf. aku akan membatalkan semua kerjasama di seluruh kota Jing. Jika semua orang di kota Jing seperti dia, keluarga kita tidak perlu bekerja sama. Sudah cukup. Kau sudah jadi seorang ayah. Masih belum dewasa. Bagaimana bisa menjadi teladan bagi Zhen Zhen? Sekarang terjadi, tidak meminta maaf pada Direktur Lin, tetap tidak sadar. Saya kira kamu sudah berubah. Ternyata kamu masih seperti ini. Bukankah kamu masih sama seperti dulu? Tidak pernah percaya padaku, selalu percaya kata-kata orang lain. Xia Huaiming. Ingin membuatku percaya padamu, maka jelaskanlah. Kenapa memukul orang? Tidak ada yang perlu dikatakan, kamu tidak akan percaya meski aku bicara. Gak mau ngomong, ya? Maka, jangan duduki posisi direktur. Cepat, pergi dari sini. Pergi ya pergi, siapa yang mau posisi direktur? Denzhen, pergi. Kita gak akan tinggal di sini, pulang. Denzhen. Denzhen. Ada apa, Tuan Muda? Zhen sudah tidur berapa? Saya kurang tahu. Pintu kamar Nona tertutup. Kami juga tidak tahu apakah Nona sedang terbangun atau tertidur. Keluarga yang memberi kalian gaji yang banyak, tapi sikap kerja kalian seperti ini. Kenapa panas sekali? Aku merasa sangat tidak enak. Kenapa diam saja? Panggil dokter. Apakah Yan Zhen benar-benar jatuh? Apa yang terjadi pada Zhen Zhen? Tiba-tiba demam dan tidur sepanjang hari. Anak kecil seperti ini. Karena makan sesuatu yang tidak bersih. Keracunan makanan bisa menyebabkan demam. Obat sudah diberikan padanya. Setelah demam turun, pasti akan baik-baik saja. Tolong ya Dr. Lee. Care kina makanan. Air dan makanan di rumah telah diseleksi dengan ketat. Bagaimana bisa ada yang tidak bersih?
yang tidak bersih. Iya, aneh sekali. Mengapa tiba-tiba bisa keracunan makanan? Namun tidak apa-apa. Aku segera bawa Zen pergi, agar tidak merasa tertekan di rumah kalian nanti. Bicaralah dengan baik padaku. Aku lahir brengsek, tidak bisa bicara baik. Papa, jangan bertengkar dengan kakek buyut. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Kita tetap di sini bersama kakek buyut. Zen sudah bangun. Apa yang tidak nyaman? Bilang ke kakek buyut. Kakek buyut, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentangku. Papa, kenapa tanganmu terluka? Papa baik-baik saja. Barusan mengajari pelajaran pada orang kurang ajar. Papa, apa kamu berkelahi dengan mitra bisnis? Papa baik-baik saja, tapi kamu pintar, Zen. Bisa menebak semuanya. Barusan bertengkar dengan kakek buyut. Apa terjadi sesuatu yang buruk? Kamu bilang hari ini mau bicara soal kerjasama, kenapa sekarang terluka? Jadi, aku tebakannya benar ya? Iya. Zen sangat hebat. Kakek buyut, kita sekeluarga kan? Tentu, kalian semua adalah anak kesayangan kakek buyut. Kalau begitu, kakek buyut harus lebih percaya pada keluarga sendiri kan? Kakek buyut tentu percaya pada kalian, hanya saja lihat ayahmu seperti ini. Bikin kakek buyut marah sekali. Bagaimana kalau aku suruh Daddy minta maaf pada kakek buyut? Baik. Kakek. Maaf, aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Tidak seharusnya berteriak padamu. Ayah tidak pernah memukul orang. Ayah, katakan saja secara jujur, kakek buyut akan percaya padamu. Apa, dia berani mengatakan itu pada Zen? Kenapa tidak beritahu? Aku ingin mengatakan, tapi bukankah kamu bilang aku selalu begitu? Tak pernah menyesal, kenapa harus bicara? Kali ini salahku. Maaf, aku salah. Sekadar minta maaf? Zen keracunan makanan. Aku hampir menyalahkanmu. Untunglah. Kami cukup kuat. Kalau tidak, entah sudah berapa kali kami nyaris celaka. Aku akan mengganti semua pembantu di rumah. Mulai sekarang, segala yang dikonsumsi Zen akan diperiksa secara serius oleh orang khusus. Terima kasih, kakek buyut. Tapi, Beberapa tanah di selatan kota dalam lelang. Jika dia bisa mendapatkan lokasi yang bagus, menghasilkan keuntungan 5 kali lipat dari tanah itu, maka posisi CEO pasti menjadi miliknya. Shushu. Mari, eo mari. Sudah berhasil? Yan Zen tidak bisa? Bicaralah, Yu Shushu. Dia sudah tidak bisa lagi. Selalu dalam keadaan koma. Dokter datang tetapi tidak Itu baiklah. Lalu bagaimana dengan si jahat Xie Huai? Keadaannya, apa dia hampir diusir oleh kakek buyutmu? Kakek buyut berkata, biarkan dia pergi ke lelang tanah. Kalau berhasil, posisi presiden akan diserahkan padanya. Kesal sekali. Yan Zen sudah tidak bisa lagi. Kenapa Xie Huaiming beruntung? Ngomong ada gunanya nggak? Harusnya dia ikut orang tuanya pergi. Biar nggak rebutan. Orang tua paman ternyata dibunuh oleh mama dari banyak tempat. Shushu, takut kan? Yang tadi mama omongin dengan papa, jangan sampai orang lain tahu, merti? YK. Apa rencana selanjutnya orang tua? Apa aku masih bisa ikut kalian pergi bersama? Besok Xie Huaiming nggak pergi ke acara tender kan? Kita pergi, ambil tanah terbaik, dia nggak bisa membuktikan diri. Kemudian kita bawa proposal ke kakek, dia bisa membandingkan dan tahu siapa yang harus dipilih. Pak Lin, kejadian terakhir kali. Maaf, membuat Xie Huaiming berantakan seperti ini. Yan sangat minta maaf. Jean-Gan Bejitu. Xie Huaiming bodoh. Aku tidak peduli. Kita punya Pak Yan dan Pak Shen. Kita adalah orang yang... Kabarnya hari ini ada lelang. Xie Huaiming juga Tuan Lin. tidak bisa melepaskannya, harus meluapkan kemarahan ini. Tentu saja. Si Xiaoming Yang arrogant. Kenapa dia bisa selevel dengan kita? Benar.
Xiaoming, bertemu sepupu tapi tidak menyapa ya. Sepupu. Kamu sepupu dari mana? Jika tidak salah ingat, kamu sudah diusir oleh keluarga Yan dari rumah. Xie Huaiming. Kakek katakan itu hanya ucapan marah. Putra kami, Siwan, keturunan langsung keluarga Yan. Siapa kamu? Ayah, Bu Shen sangat kuno. Bahkan aku yang masih muda tahu. Sekarang adalah masyarakat baru. Apalagi yang dia lakukan? Apakah dia ada masalah di otaknya? Kau ini anak gadis. Maman benar-benar anak kampung yang kaza. Lihat, aku benar kemarin, Xie Huaiming. Kau ajak dia keluar. Malu tidak kau? Paman, mulutmu begitu tajam, kenapa tidak bunuh dirimu sendiri? Dasar wanita jahat. Paclin. Apa kamu lupa kejadian hari itu? Perlu. Biar Camus un galagie. 11e Hueming. Kamu tidak berguna. Le Pascan à cul. Kalau kakek tahu, takkan mengampunimu. Yan Siwan sudah dewasa sekarang. Masih suka mengadu? Kamu cuma pintar ngomong doang. Kalau berani lagi ngomongin anakku, akan kucabut lidahmu. Bukankah Shushu bilang dia hampir tidak bisa? Tidak ada masalah, masih bisa bergerak dengan baik. Pasti gadis ini lisik. Menepu shishuku. Terima kasih karena berpartisipasi dalam lelang tanah di selatan kota. Tanah dilelang di area B, dibagi zona A, B, C. Harga mulai 15 miliar, 13 miliar, 11 miliar. Pilih zona C. Zona C adalah tanah kosong. Pastikan pilih daerah C. Ayah, jangan lupa aku adalah keberuntungan kecilmu yang hebat. Gadis kecil ini memberi dia saran lagi. Haruskah mendengarkan dia kali ini? Kau lupa cara menjebak kita sebelumnya. Tidak mungkin dia sengaja membuat kita mendengarkan. Dia tahu apa tentang bisnis. Jangan denga. Tuan. Gadis kecil ini mungkin akan menjebak ayahnya. Lelang A dimulai, 1.6 miliar. 1.7 miliar. Xie Huaiming. Kamu tidak akan mendengarkan bocah nakal ini, kan? Jangan sampai tidak bisa membawa pulang foto. Sebenarnya kau minggu kalau begitu. urus urusanmu sendiri. Aku memberi nasihat, tapi kau tidak. Hati-hati jangan berakhir tanpa apapun. Kamu akan menyesalinya nanti. Selamat Lin, telah mendapatkan tanah di zona. Selanjutnya kita akan lelang tanah di zona B. 15 miliar. Xie Huaiming, kamu tidak akan bisa menang tanah, kan? Bagaimana menjelaskan ini pada kakek? Kamu tidak membawa cukup uang? Kalau begitu, berlutut dan minta ampun, saya pinjamkan sedikit. Sepertinya kalian kaya, bersedia menjadi pihak yang rugi, kan? Jika saya tidak selenggat. Di kehidupan sebelumnya, zona A tidak bisa dibangun karena pencemaran tanah, dan zona B dihentikan karena perubahan rencana. Area C akhirnya menjadi pusat bisnis. Apa mereka jadi korban? Selamat Pak Ian telah mendapatkan area B. Tanah terakhir di area C. Area C segera lelang. 1,3 miliar. Siapa yang mau area C yang hancur ini? Selamat Yan Group, Pak Xie dapat area C. Lelang kali ini berakhir. Xie Huaiming ah. Kamu benar-benar keras kepala. Harus merekam di zona C yang nggak berguna. Kamu sebegitu suka memanggat sampah ya. Memang benar. Di sebelah ada saja sampah yang dipungut. Aku pikir itu kebiasaan tinggal di gubuk. Jadi suka memungut sampah. Papa jangan dengarkan mereka, kita berhasil. Papa tahu. Papa tidak suka mereka bicara begitu tentangmu. Maaf. Papa akan bantu kamu mendapatkan keadilanmu. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Patuh. Pejamkan matamu. Anak-anak tidak diperbolehkan menonton. Kau makan sampah setiap hari, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sampah yang sebenarnya. Wow. Ayahku sungguh luar biasa.
Kakek buyut, Saya dengar Anda hadir dalam rapat penawaran hari ini. Mereka menggunakan tempat sampah. Kakek dulu menghina Zhen Zhen sebagai sampah. Kerja bagus. Mereka berulang kali menghina Zhen. Mereka tidak menghargai keluarga yang kita. Saatnya bertindak sekarang. Sekarang akhirnya menunjukkan sikap sebagai ayah. Tapi, kamu yakin? Area C layak untuk diinvestasikan? Itu adalah masalah besar. kakek buyut, saya yang menyarankan untuk memilih area C, jangan lihat tidak ada yang menganggapnya sekarang. Masa depan pasti akan semakin baik. Kakek. Zhen Zhen adalah bintang keberuntungan saya. Saya percaya padanya. Baru saja menerima kabar. Zona A terdeteksi polusi berat. Zona B dimasukkan dalam wilayah perlindungan ekologi. Grup Lin dan Siwan mungkin akan mengalami kerugian besar. Kamu benar-benar hebat. Sudah kubilang. Percayalah padaku ayah. 15 miliar. 15 miliar. Begitu saja hilang. Tapi kamu masih menghancurkan Yan Siwan. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini Untuk mendapat dan membuat kakek percaya pada kita sekarang. Sekarang harus bagaimana? Tenong, kita pasti punya peluang untuk membalikan Keaton. Apakah dia pikir dirinya aman-aman saja? Mimpi saja. Saya umumkan hari ini proyek kawasan Yanzhou C. Resmi dimulai. Papa, kita telah melangkah lebih dekat ke target. Ada yang terjadi. Seseorang jatuh dari perancah. Ini hari pertama sudah ada kejadian ini. Bagaimana lanjutkan pekerjaan? Saham yang jatuh berkali-kali karena hal ini. Proyek dan jabatan presiden tidak seharusnya diberikan kepada Xie Zunming. Dia tidak bisa mengurus hal. Tidak bisa diandalkan. Pak Tua, Anda benar-benar salah. Jadi, menurut kalian, apa yang harus dilakukan? Suruh Xie Huaiming segera menyerahkan posisinya. Cepat pergi. Saya pergi. Saya sudah pergi. Masalah ini bisa diselesaikan? Diam, bukan waktumu bicara. Jika bukan karena hubungan dengan si tua. Orang sepertimu, tak mungkin masuk pintu Yanxi. Tuan tua, Anda ingin melindungi sampah ini? Selain berkelahi, dia bisa menganggap dirinya jenius bisnis? Saya sarankan segera membekukan semua hak atas nama Xie Huaiming. Sampah seperti ini sama sekali tidak pantas jadi presiden Yanxi. Apa yang kamu lakukan di sini? Masalah sebesar ini terjadi. Saya datang untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu sudah diusir dari keluarga Yan. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kakek. Aku adalah cucu kandungmu. Masalah keluarga yang masalahku. Aku tidak akan diam saja. Orang tua. Apa yang dikatakan Yan masuk akal. Dia lebih layak jadi presiden daripada Xi Junming. Saat Yan menjabat, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kakek. Meskipun Anda marah dan mengusir saya, grup Yan adalah usaha hidup Anda. Saya tidak bisa melihatnya dihancurkan oleh orang lain. Sekarang bukan waktu untuk marah, Pak. Krisis proyek terakhir diselamatkan oleh Yan. Saya usulkan segera mengembalikan posisi Yan. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Tugas menyelesaikan masalah. Sudah menghubungi teman-teman media. Tahan dulu berita buruknya. Selain itu, sudah siap untuk kompensasi. Kau sangat siap. Apa kau mau ambil kesempatan saat orang kesusahan? Kakek, kenapa Anda berpikir begitu? Saya melakukan ini demi perusahaan. Kakak, tidak perlu berkata lagi. Ini belum waktunya untukmu. Harus Junming sendiri yang menyelesaikannya. Pak Tua, ini kan main-main dengan masa depan perusahaan. Xie Huaiming tak punya kemampuan seperti itu. 3 hari. Aku beri Huaiming 3 hari untuk mencari tahu kebenaran. Jika dalam 3 hari tidak terpecahkan, aku akan mundur dari posisi ketua. Sudahlah, karena kata-kata orang tua sudah sampai di sini. Berilah Xie Huaiming kesempatan. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya orang tua ingin melindunginya. Kita tidak akan mengizinkannya duduk di posisi itu.
Baru tenang beberapa hari, kamu malah bikin masalah besar. Kamu nggak bisa lebih hati-hati, ya? Akhirnya ketipu juga. Semua salahku, aku yang lalai. Kita tidak awasi peralatan ini baik. Malah jadi memberatkan Anda. Kasih kamu beberapa hari. Segera selesaikan masalah ini. Harusnya kamu tahu apa yang mesti dilakukan. Ya. Zen. Ayah, Kenapa belum tidur? aku tunggu ayah pulang. Aku tahu ayah merasa sedih, kan? Ayah yang tidak berguna. Sepertinya tidak bisa membuatmu jadi anak orang terkaya. Tidak seperti itu. Bagi aku ayah selalu hebat. Jangan putus asa, ayah. Masalah pasti bisa diselesaikan. Apapun yang terjadi, aku selalu bersama ayah. Terima kasih, Zen. Ayah, kita satu-satunya yang bisa saling mengandalkan. Paling dekat sebagai keluarga. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Dan bukankah ayah lupa, aku kan bintang keberuntunganmu. Dengan aku di sini, pasti semua akan teratasi dengan sempurna. Hal semacam ini jangan ikut campur. Ada sesuatu mencurigakan dalam hal ini. Aku harus tambahkan keberuntungan untuk ayah baru aku tenang. Kalau begitu ayah ucapkan terima kasih. Tetapi, Hari ini adalah hari pertama dimulainya proyek. Acara pemotongan pita dan semua peralatan diperiksa berkali-kali. Kenapa bisa begitu kebetulan, seseorang naik tinggi-tinggi lalu jatuh? Pasti ada yang sengaja merusak. ayah berpikir seperti itu. Kamu pintar sekali. Jadi besok aku akan pergi bersama ayah untuk mengunjungi pekerja yang terluka. Lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Halo. Saya adalah presiden Yan dan juga penanggung jawab proyek ini. Saya datang menjenguk pekerja yang terluka. You caused my husband to fall and get seriously injured. Maaf. Kami akan menanggung semua biaya medis dan juga memberikan kompensasi yang sesuai. Siapa yang mau uang busukmu? Saya hanya ingin anak saya sehat. Tante, ayah saya pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ini. Jangan marah ya. Apa kamu pahami, kalian mencelakai orang kok bisa beralasan. Pengembang hitam hati seperti kalian masuk neraka. Bagaimana? Kamu sebutkan jumlahnya. Berapapun harganya tidak Apa bisa diganti? Tidak bisa ganti hidup anakku. Keluar. Kami tidak menyambut. Pergi. Semua pergi. Pergi. Kami tidak menyambut kalian. Dengarkan penjelasan saya. Pergi. Ayah. Kamu tidak merasa aneh? Kenapa mereka tidak minta ganti rugi? Bukankah ini hal yang wajar? Memang agak aneh. Kita memang harus menyelidikinya, tapi hari ini kita pergi dulu. Mereka sedang marah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa ayah datang ke sini? Tidak tahu. Mari kita ikuti mereka. Mereka baru saja. Kami mengusir mereka, Tuan Yan. Janji yang. Camille semua un gars. Tuan Yan, Anda dulu pernah berjanji mengirim cucu saya belajar ke luar negeri. Berikan kami 1 juta tiap tahun, masih Tentu saja bisa. Selama kalian tidak mengubah pembicaraan. Tidak menerima permintaan maaf Xie Zunming. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Apakah bermaksud merekam bukti? Lalu membongkar kedok mereka? Yan Siwan terlalu licik, video ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Kita masih butuh bukti yang lebih pasti. Di kehidupan sebelumnya, Yan Siwan menyalahgunakan uang perusahaan Yan Jia. Keuangan perusahaan sudah dia mengeluarkan banyak uang, pasti dia sudah mengutak-atik pembukuan perusahaan lagi. Ayah, apakah terpikir dia sudah diusir dari keluarga Yan? Masih punya banyak uang, sudah bekerja lama,
Harusnya cek pembukuan perusahaan kan? Iya. Apa yang Zen bilang benar. Kenapa sebelumnya tidak terpikirkan? Mari kita periksa sekarang. Kalau bukti sudah banyak, bagaimana dia bisa berkelit? Ayo. Pembukuan perusahaan Tuan Xie setiap bulan diaudit secara ketat, tak mungkin ada masalah. Anda juga harus dapat izin dari ketua dewan untuk memeriksa, bukan? Ayahku adalah CEO perusahaan. Bukankah bisa diperiksa pembukuan perusahaan? Ayo. Jelaskan. Biaya pembelian peralatan 5 juta ini masuk akun siapa? Kenapa yang menyetujui adalah Yan Xiuan? Ini adalah biaya pendahuluan proyek. Pendahuluan? Tanggal yang tertera adalah 3 hari lalu. Yan Xiuan sudah berhenti lebih dari sebulan. Bagaimana bisa sebagai pendahuluan? Pak Satpam, cepat cegah dia. Ayah lihat, ini lagi ada bukti baru. Bawa ke ruang rapat. Sekalian undang ketua dan Yan Xiuan. Jangan marah, kakek besar. Marah hanya akan menyakiti tubuh. Dia berani melakukan seperti ini. Apa saya bisa tidak marah? Keluarga yang ternyata punya orang seburuk itu. Kakek akhirnya mengerti, kan? Saya bilang perusahaan tidak bisa tanpa saya, bukan? Kakek, Apa yang terjadi ini? Ada APA. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kalian tahu sendiri. Kakek, ada kesalahpahaman? Jangon dengarkan satu pihak. Ya, kakek. Kami tidak melakukan apa-apa. Diam. Kalian berdua, cepat berlutut di depan saya. Kalau begitu, kakak, jelaskanlah. Kenapa tiba-tiba ada 5 juta kurang di akun kalian yang dialihkan ke akun asing? Sisa pembayaran proyek terakhir. Lihat, alasanmu beda. Tapi, kakak sudah pergi lama. Dari mana datangnya sisa pembayaran? Tidak bisa, suruh dia bicara. Beberapa hari lalu Pak Yan datang menemui saya. Meminta saya mengirim 5 juta ke sebuah akun. awalnya saya tidak setuju. Kemudian dia memberikan saya sebuah cek. Katanya dia akan kembali bekerja sebentar lagi, ada masalah dia yang akan urus. Dengar baik-baik. Dia asal bicara, tidak punya dendam, kenapa menjebak aku? Kenapa kamu menuduh aku begitu? Xie Huaiming, kamu tidak menemukan bukti. Takut merebut posisimu. Sekarang mengeluarkan tuduhan penggelapan. Memfitnah kami, ya? Kakek, lihat dia. Bukankah Nyonya Shen, kenapa terburu-buru? Masalah seharusnya diselesaikan satu persatu, kan? Pas. Saya punya video ini. Saya yakin setelah semua melihatnya, akan tahu kejadian. Mereka datang, tapi kami berhasil mengusir. Jangan khawatir. Kami ingat janji kami kepada Anda, Pak Yan. Anda berjanji kepada kami sebelumnya, kirim cucuku belajar ke luar negeri. Dan siap tahan beri kami juga. Masih berlaku? Selama kalian tidak bergeming, tidak menerima permintaan maaf dari Xie Zunming, saya tidak akan membiarkan kalian kekurangan. Kakek, Yan Xiuan. Sampai sekarang, apakah ada yang ingin kamu katakan? Kalian memata-matai saya. Takkan ada rahasia kalau sudah bertindak. Kalian menanggung akibatnya sendiri. Semua ini aku yang lakukan, aku yang pewaris keluarga Yan. Siapa itu Xie Huaiming? Orang jahat yang hidup bergantung pada keberuntungan putrinya. Menggelapkan dana, menjebak Huaiming. Demi mengejar keuntungan pribadi. Kau berani mengambil nyawa orang lain untuk rencanamu. Kapan kau jadi begitu kejam? Aku dipaksa oleh kalian. Seharusnya ini milikku, kenapa jadi milik Xie Huaiming? Aku tidak mau menyerah. Kau selalu bilang setiap hari. Siapa yang memaksa kamu? Jangan sombong di sana. Dulu hanya seorang pemalas. Aku mengorbankan banyak usaha untuk perusahaan ini, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa dan semuanya milikmu, kenapa kakek percaya padamu? Kalian berniat jahat, melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Kakek buyut selalu adil.
Jika kalian tidak melakukan hal seperti ini, kakek buyut akan memberi kalian apa yang seharusnya. Kakek. Kakek, aku tahu salah. Tolong beri kesempatan lagi. Aku bisa melakukannya lebih baik. Kakek, Kesempatan. Sudah kuberikan padamu. Kamu sendiri yang tak menghargainya. Apapun yang kamu lakukan, aku akan minta pengacara menindaklanjutinya. Tidak bisa. tidak bisa. Kakek. Kakek. Anda tidak bisa melakukan ini akan menghancurkan masa depan Siwan. Kakek. Uang yang terhutang. Akan kami bayar semua. Shinshin. Dia adalah ayah kandungmu. Kamu tidak bisa diam melihat ayah ibu kehilangan segalanya, kan? Ibu tahu. Besar sangat menyayangimu. Sambung bicara dengan kakek buyut? Oke. Sejak saat kalian ingin membunuhku, kita tidak punya perasaan apa-apa lagi. Aku tidak akan memohon untuk kalian. Anak ini, sejak kapan jadi hati serigala begini? Semua gara-gara kamu. Berlawanan dengan keamanan. Kakek, kamu tidak bisa begitu padaku. Aku cucumu. Papa kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Tak kesangka yang siun jadi begini. Percuma aku percaya padanya. Kakek, Orang kalau sudah terpikat oleh keuntungan, bisa melakukan apa saja. Huaiming, dulu kakek salah. Karena menganggap kamu anak manja yang tidak tahu apa-apa, lalu membiarkan kamu sendirian di luar. Kakek hanya marah. Tapi sekarang kelihatannya, walaupun kamu kurang kemampuan, tapi tetap anak baik yang tulus. buyut, jangan khawatir. Ayah tidak akan jadi seburuk mereka. Kurang kemampuan. Ayah bisa belajar giat. Berkembang di masa pasti akan semakin baik. Aku yakin Junming sudah siap. Usia saya sudah tua, kelak yang syurikan diserahkan pada Huaiming. Kakek. Saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Zen, ayah benar-benar berhasil. Terima kasih Zen, kamu adalah bintang keberuntungan kecil. Ayah, berusaha lebih keras untuk memimpin Yan menuju kejayaan. Aku punya tujuan menjadi putri terkaya. Selangkah lebih dekat lagi. Xia Huaiming. Kenapa kamu bisa memiliki semua ini? Kenapa kamu bisa... Kamu bilang apa? Coba ulangi. Malam orang tuamu meninggal, aku yang utak-atik rem mobilnya. Awalnya aku mau kirim kamu juga. Tapi kamu berhasil selamat. Mereka keluargamu. Bagaimana bisa kamu begitu? Orang tuaku sudah tiada. Kenapa bertiga bahagia bersama? Kenapa kamu yang bukan keluarga juga bisa dapat warisan? Aku tidak rela. Makanya aku bilang ke kakek kalau kamu adalah orang jahat. Supaya dia tidak percaya padamu. Yan Xiyuan. Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Xia Huaiming. Kalau berani, bunuh saja aku. Kita berdua sama-sama ke neraka. Papa jangan rusak masa depanmu demi dia. Papa. Berani. Dia harus menanggung akibatnya, tapi bukan dengan tanganmu. Seseorang, bawa Yan Xiyuan ke tempat yang seharusnya. Sayap. Papa jangan sedih, kamu masih punya aku, ada juga kakek buyut. Pak Xie mengambil alih grup Yan selama 3 tahun. Dan memimpin industri. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda memiliki
Pak He, boleh wawancara? Pak Xie, tolong ceritakan sedikit, ini berkat putri saya, dia adalah bintang keberuntungan saya. Dia membawa keberuntungan untuk saya. Yang penting adalah kerja keras, keberuntungan saya hanya sedikit. Tidak buruk, putri orang terkaya. Anda juga tidak buruk, orang terkaya di ibu kota.